Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, silakan duduk. Oke, teman-teman sudah tahu temanya? Bangkitlah tentaraku. Ini bukan tentara saya. K-nya di situ huruf besar. Tentaranya Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya mau berbagi buat kita semua, teman-teman yang ada di tempat ini dan yang di rumah yang menonton live streaming pada malam hari ini. Jadi beberapa hari lalu, saya coba buka Facebook, saya lihat kenangan di sana. Aduh, saya lihat sekitar 10 tahun lalu. 10 tahun lalu itu saya lihat teman-teman, waktu saya itu kalau tidak salah itu saya masih kelas 1 SMA. Nah, pada waktu itu saya pernah bilang di status saya, masa SMA saya terselamatkan. Kenapa? Karena kalau kebanyakan orang di masa SMA, paling dia mau bilang begini, ada kenangan-kenangan, ada canda tawa. Tapi saya bilang di masa saya SMA itu, pasti ada teman-teman yang juga mengalami. Di masa itu kami bukan hanya sekedar tertawa bersama. Kami bukan hanya sekedar tertawa bersama, tapi kami juga pada waktu itu menangis bersama. Bukan menangis film Korea, saudara-saudara. Tapi pada waktu itu kami menangis di hadirat Tuhan. Kalau saya ingat di masa itu, saya ingat waktu itu pertama kali saya kenal Tuhan. Ada teman-teman yang lain, kita sepulang sekolah, kita doa, sama-sama kita sharing. Ada yang satu bilang begini, wah, saya karena beribadah sampai di rumah, orang tua sudah lepas koper di jalan, di depan pintu. Ada yang sharing, saya karena datang ibadah dipukul. Tapi yang hebatnya pada waktu itu mereka dipukul. Ada yang baju-bajunya, pakaiannya dibawa di depan pintu secara tidak langsung orang tua mau usir. Nah, dan ada banyak penderitaan kami sharing pada waktu itu. Tapi pada waktu itu saya pikir kok teman-teman pada waktu itu tetap semangat melayani, pergi sekolah, sampai sore bahkan sampai malam, tetap mau di hadirat Tuhan. Tetap kita berkumpul bukan hal-hal yang tidak berguna. Kita berkumpul sharing firman Tuhan waktu itu, kita berdoa waktu itu. Kita bercerita tentang hal-hal kerajaan Allah. Waktu itu kita berbincang-bincang bagaimana supaya teman ini bisa diselamatkan. Kita berbicara bagaimana supaya di tempat itu kita bisa beribadah. Kita membicarakan banyak hal pada waktu itu. Dan luar biasa pada waktu itu. Di sekitar 10 tahun lalu itu ada banyak orang yang bertobat. Ada banyak orang yang memberikan hidupnya kepada Yesus. Dan bahkan bukan hanya sampai di bertobat, tapi mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kami sama-sama melayani Tuhan habis-habisan pada waktu itu. Tapi pada waktu saya tersadar, saya lihat kenangan itu. Saya melihat kenyataan hari-hari ini. Beberapa di antara mereka jauh dari Tuhan. Beberapa di antara teman-teman saya bisa beribadah, tapi kehilangan sebuah hasrat yang saya lihat 10 tahun lalu. Mana sebuah semangat ingin melayani Tuhan itu. Saya tidak melihat itu di beberapa orang. Bahkan ada orang-orang yang dulu dia bicara hebat tentang kerajaan Allah. Dulu dia berbicara, wah luar biasa Tuhan menolong saya. Tapi hari ini dia mabuk. Hari ini dia hidup dalam pesta pora. Hari ini hidup dalam seksual. Hari ini orang tersebut menghabiskan hidupnya untuk hal yang sia-sia. Saya pada waktu saya lihat kenangan itu, saya berpikir, saya bersedih. Terus terang saya menangis pada waktu itu. Tapi firman Tuhan ini menghibur saya. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan malam hari ini menjadi kekuatan bagi saya. Dan saya percaya kalau Tuhan kasih firman Tuhan ini, Tuhan mau lakukan sesuatu bagi kita malam hari ini. Amin. Ada beberapa orang yang saya tahu, orang-orang yang dulu hebat, tapi sekarang mereka keluar dari kehendak Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan beri konfirmasi
malam hari ini Tuhan kasih firman kepada saya, bahwa orang yang tadinya jauh dari Tuhan, Tuhan akan bangkitkan di generasi ini, amin. Orang yang dulunya dia hebat melayani, tapi sekarang terhilang, Tuhan akan bangkitkan orang itu untuk menjadi tentara Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, tentara ini apa teman-teman? Apakah tentara ini ketika Tuhan bangkitkan, kita semua pakai loreng? Alfa pakai loreng, Doni pakai loreng, langsung pakai loreng semua. Apakah ketika Tuhan membangkitkan seseorang, dia harus jadi TNI? Tuhan bangkitkan tentara yang besar, langsung berbondong-bondong orang ketika di jamaah Tuhan. Mari jauh pi mendaftar masuk TNI semua. Bukan itu teman-teman. Ketika Tuhan membangkitkan sekumpulan tentara yang besar, ini bukan berarti orang itu memegang pistol, memegang senjata, bukan secara fisik. Sebab Alkitab katakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, jadi apa yang Alkitab maksudkan di sini? Ketika Tuhan bangkitkan orang-orang menjadi sekumpulan tentara yang besar. Ayo kita buka. Yeskiel pasal 37. Ini cerita yang membakar hati saya hari-hari ini. Yeskiel pasal 37. Di situ perikopnya bilang begini. Kebangkitan Israel. Berarti ayat ini tadinya awalnya ditulis Tuhan pakai Nabi Yeskiel untuk berbicara kepada orang-orang Israel. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu, lembah itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk peperangan pada zaman itu. Nah, dan ketika datang di lembah tersebut, Alkitab bilang apa? Penuh dengan tulang-tulang. Nah, siapa ini tulang-tulang ini yang Alkitab maksud? Tulang-tulang ini, apakah firman Tuhan sedang berbicara kepada orang mati? Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeskiel tulang-tulang. Tuhan tidak sedang berbicara, oh ini Yeskiel orang mati secara fisik, bukan. Tapi Tuhan mau menggambarkan orang Israel. Di ayat 11 bilang begini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Berarti Tuhan mau gambarkan, ini kondisi orang Israel ini, mereka seperti tulang-tulang. Kenapa dikatakan tulang-tulang? Bukan secara fisik, tapi secara rohani. Di Yeskiel pasal 2 ayat yang ketiga, mereka dikatakan bangsa yang memberontak. Mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan, mereka yang hidupnya membelakangi Tuhan. Dan satu ketika Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan merebut tanah Israel. Sehingga yang terjadi, mereka menjadi bangsa yang kehilangan harapan. Mereka menjadi bangsa yang putus asa. Kalau di kitab Wahyu katakan orang Israel ini mereka hidup secara fisik, tapi mereka mati di pemandangan Tuhan. Nah, orang-orang ini kalau saya gambarkan sekarang, dia bisa datang ke gereja, dia bisa katakan dia Kristen, tapi di pemandangan Allah dia mati. Di pemandangan Allah orang ini jauh dari Tuhan. Tapi kabar baiknya, justru tulang-tulang ini Tuhan mau bangkitkan. Coba kita baca ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bukan cuma mati, memang tulang kering. Betapa mengenaskan orang Israel di pemandangan Tuhan ternyata.
betapa jauh mereka di hadapan Tuhan, betapa hancur mereka di hadapan Tuhan. Kalau ibarat bejana, mereka bejana yang rusak. Tapi Alkitab bilang begini, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Sekarang Tuhan bertanya kepada Yeskiel, bisa enggak tulang-tulang ini hidup? Tuhan mau bilang begini, bisa enggak orang-orang Israel ini yang hidupnya membelakangi Tuhan, mereka hidup dalam kenajisan perzinahan, mereka yang hidupnya memberontak terhadap Tuhan, bisa enggak Tuhan bangkitkan dorang? Yeskiel jawab begini, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Logika mau pikir mustahil. Tulang-tulang mau dihidupkan ini mustahil. Kalau orang bicara di perjanjian baru, orang sebagai orang yang membaca Alkitab, orang tahu Yesus mengadakan mujizat, orang mati dibangkitkan. Tapi kalau orang mundur di perjanjian lama, mujizat membangkitkan orang mati itu kasus yang sangat tertentu. Artinya tidak sering, tidak banyak nabi yang melakukan mujizat orang mati dibangkitkan. Makanya ini antara mau percaya dan nyanda. Tapi Yeskiel sebagai nabi, karena Tuhan yang bertanya begini, Yeskiel juga tahu bahwa Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Makanya Yeskiel bilang begini, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya kalau Tuhan mau sembuhkan berarti bisa. Kalau Tuhan mau bangkitkan tulang-tulang ini, bisa, kalau nyanda. Tapi ketika kita baca, kita semua tahu bahwa pada akhirnya Tuhan membangkitkan tulang-tulang ini. Coba lanjut. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup kepadamu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Sampai di sini kalau orang baca, Tuhan bisa membangkitkan tulang-tulang yang kering ini. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan pakai Yeskiel. Yeskiel yang bernubuat kepada tulang-tulang ini, untuk tulang-tulang ini diberikan nafas hidup dan supaya bangkit. Tapi sampai di sini, kebangkitan belum terjadi. Karena Yeskiel belum bernubuat. Di ayat 7, sekarang Yeskiel bernubuat. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Pada waktu Yeskiel bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Tulang-tulang yang kering ini, Alkitab bilang di situ, terdengar suara berderak-derak. Tulang yang satu bertemu dengan tulang yang lain. Mulai ada proses di situ. Mulai ada peristiwa di mana Tuhan mulai membangkitkan tulang-tulang yang kering ini. Tapi tidak sampai di situ saja. Ayat 8. Sedang aku mengamati-ngamatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya. Setelah tulang-tulang menyatu, ada urat dan daging sekarang muncul. Kemudian kulit menutupinya. Nah, tetapi Alkitab bilang, tetapi mereka belum bernafas. Berarti Tuhan belum selesai. Masih ada tahap lagi. Selanjutnya bilang gini. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup itu, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Nah berarti
Waktu Yeskiel bernubuat pertama, tulang-tulang sudah menyatu, sudah ada urat, sudah ada daging. Tapi kurangnya masih belum bernafas. Berarti belum. Ketika Yeskiel berfirman bernubuat satu kali lagi, Alkitab bilang begini ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Nah, ketika mereka hidup, mereka bukan cuma sampai dihidup. Selanjutnya bilang gini, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Ternyata kepada orang-orang Israel ini Tuhan tidak hanya membangkitkan. Tuhan tidak hanya membuat tulang-tulang yang kering ini menjadi hidup. Tapi Alkitab bilang, ketika mereka dihidupkan kembali, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Katakan amin. Nah, saya dapat sebuah pengertian begini. Kenapa Tuhan kasih lihat kepada Yeskiel sebuah penglihatan di sebuah lembah dan tulang-tulang kering? Nah, dari tulang-tulang ini Tuhan mau jadikan sekumpulan tentara yang besar. Kenapa Tuhan tidak kasih penglihatan? Di sebuah bait Allah misalnya, ada orang-orang kudus, ada orang-orang yang suci, ada orang-orang yang dengan pakaian imam misalnya. Merekalah orang-orang yang akan dipilih Tuhan. Kenapa tidak begitu? Atau di sebuah lembah oke. Tapi di lembah tersebut berdiri sekumpulan tentara yang besar dengan postur yang kokoh misalnya, berpakaian baju sirah dengan senjata yang lengkap. Kenapa Tuhan perlihatkan kepada Yeskiel tulang-tulang kering? Saya dapat pengertian begini. Sederhana saja, ternyata Tuhan mau pakai orang bukan yang sempurna. Tuhan tidak pilih orang yang hebat, tapi Dia pilih orang yang rusak. Dia pilih yang hancur. Dia mau pakai siapa saja. Tidak peduli apa orang itu. Tidak peduli seburuk orang itu. Tuhan mau pakai jadi tentaranya yang besar. Tuhan mau pakai orang-orang banyak di akhir zaman ini. Tuhan mau pakai orang Israel. Nah, kalau orang Israel yang membelakangi Tuhan, Tuhan pilih jadi tentaranya, maka orang-orang yang hidup telah ditebus oleh darah Yesus, seburuk apapun masa lalunya, tapi karena Yesus telah mengampuni, menebus di atas kayu salib, maka Tuhan akan pilih, diselamatkan, bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan pakai untuk menjadi tentara yang besar. Setuju katakan amin. Nah, tapi masalahnya, untuk Tuhan pakai menjadi tentara yang besar, kalau baca dari ayat ini, ada fase yang harus dilewati. Ada hal yang perlu Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang yang kelihatan hidup, tapi di pemandangan Tuhan dia mati. Tuhan mau pakai siapa saja. Seburuk apapun orang itu. Yesus tidak hanya mati supaya orang itu dosanya diampuni. Tapi Tuhan mati supaya setiap orang yang diselamatkan, yang diampuni dosanya, dipilih Allah untuk menjadi tentara-tentaranya. Nah, tentara-tentara ini bukan berbondong-bondong masuk TNI, sekali lagi saya bilang. Tapi ini adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, tapi dia sekarang diampuni dan dia mengambil keputusan untuk memberikan hidupnya, menggenapi setiap rencana Allah dalam kehidupannya. Alkitab bilang di situ sekumpulan tentara yang besar. Kalau bilang sekumpulan tentara ini berarti bukan cuma 1-2 orang. Tuhan tidak hanya mau memilih nama-nama tertentu. Tuhan tidak hanya mau pakai orang-orang tertentu. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan mau pilih menjadi tentara-tentaranya. Tuhan mau pakai siapa saja. Tuhan tidak hanya pakai pendeta. Tuhan tidak hanya pakai orang-orang yang full time. Apapun profesimu, Tuhan mau pakai jadi tentaranya. Tentaranya ini apa?
Tentaranya ini Tuhan pakai untuk menggenapi visi Allah. Tentaranya ini Tuhan pakai bukan untuk cari viral. Tentaranya Tuhan pakai bukan untuk cari viewers banyak. Tapi dia pilih tentara-tentaranya untuk membawa sebanyak mungkin jiwa. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada. Apapun profesimu. Tapi orang-orang yang dipilih menjadi tentaranya, Tuhan akan taruh kesukaan di hatinya untuk dia mempunyai keinginan melihat satu jiwa datang kepada Tuhan. Makanya saya katakan di awal tadi, miris. Saya sedih. Dulu saya lihat 10 tahun lalu orang semangat melayani Tuhan. Saya melihat orang-orang yang berkumpul, kita menangis sama-sama ingin melihat satu orang dimenangkan. Tapi sekarang mana? Mereka di luar sana entah saya tahu jadi apa. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Apapun kondisi dan posisimu saat ini, Tuhan mau pakai Anda untuk menjadi tentara Tuhan di akhir zaman ini. Tapi Tuhan perlu lakukan 2 hal di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, coba kita lihat ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8, sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Sampai di situ saja. Waktu Yeskiel bernubuat, yang terjadi di fase pertama ini, tulang-tulang yang kering berkumpul kembali, ada muncul urat-urat, ada kulit di sana. Nah, fase yang pertama ini saya namakan ini fase pemulihan. Fase di mana ketika Tuhan menjamah seseorang, ketika Tuhan mau pakai seseorang menjadi tentaranya di akhir zaman ini, Tuhan perlu lakukan hal ini. Tuhan mau memulihkan tulang yang kering itu. Tuhan mau mengembalikan bagian-bagian yang hilang terlebih dahulu. Tulang-tulang bertemu satu dengan yang lain. Ada daging muncul, kulit di sana. Ini seperti sebuah gambaran di mana orang yang hidup jauh dari Tuhan, dia kehilangan banyak hal, dia mati secara rohani, dia seperti tulang-tulang kering ini. Tapi Tuhan mau memulihkan bagian-bagian di mana orang tersebut harus dipulihkan. Saya teringat pada waktu Petrus, dia menyangkal Tuhan. Sebelum dari menyangkal dan sampai Tuhan pakai dia berkhotbah 3.000 orang. Tuhan bangkit dan Tuhan lakukan sebelum Tuhan mengurapi Petrus ya. Tuhan lakukan sebuah perjumpaan dengan Petrus di situ. Dan Tuhan memulihkan keadaan Petrus. Nah, orang-orang yang Tuhan mau bangkitkan, Tuhan akan lakukan hal ini pertama. Tuhan mau pulihkan keadaan orang itu. Mungkin ada orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tuhan mau lakukan ini. Ada orang-orang yang mungkin dia terhilang. Ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kebencian. Atau ada orang-orang yang dia mulai kecewa dan berhenti melayani Tuhan. Nah, ketika Tuhan berjumpa dan mau melawat orang tersebut, Tuhan mau memulihkan. Seperti tulang-tulang kering yang kembali.
tulang-tulang kering yang bagian-bagiannya dikembalikan. Nah, mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang ada di rumah. Anda berada di posisi seperti ini. Anda dulunya hebat melayani Tuhan. Anda dulunya semangat berapi-api melayani Tuhan. Tapi ada satu peristiwa yang engkau jauh dari Tuhan hari ini. Tuhan mau memulihkan. Firman Allah mau melawat engkau. Memulihkan keadaanmu. Engkau yang sudah hidup dalam dosa, Tuhan mau ingatkan berbalik. Tuhan ampuni kesalahanmu. Ketika engkau percaya Yesus Tuhan yang sudah mati bagimu. Kalau Anda yang hidup dalam kecewaan, malam hari ini Tuhan mau pulihkan hatimu yang terluka. Tuhan mau pulihkan, fase yang pertama. Tapi kalau kita lihat ayat tadi, makanya saya tidak selesaikan di ayat 8 tadi. Waktu Tuhan mengembalikan tulang-tulang yang kering tadi, menumbuhkan daging, menumbuhkan kulit. Pada waktu itu Alkitab bilang apa? Tetapi mereka belum bernafas. Belum bernafas berarti tidak bisa bikin apa-apa. Belum bernafas berarti ya betul, so ada fisik, so ada apa. Tapi belum bernafas. Berarti Tuhan belum selesai. Orang tidak bisa menjadi tentara Tuhan kalau kekristenannya baru sampai di tahap Tuhan pulihkan. Ada orang-orang Tuhan pulihkan betul. Dia yakin Tuhan sudah mengampuni dosanya. Tuhan sudah menyembuhkan luka batinnya. Tuhan sudah menyembuhkan dia dari sakit hati sehingga dia tadinya tidak mau mengampuni orang. Sekarang dia ampuni orang itu. Betul, Tuhan sembuhkan. Tapi hal itu tidak cukup memberi orang itu kemampuan, kekuatan untuk Tuhan bangkitkan jadi tentaranya. Waktu Yesus sebelum dia naik ke surga 40 hari, dia menguatkan murid-murid. Mereka betul, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Petrus yang menyangkal Tuhan, dia mendapat konfirmasi ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkata, apakah kamu mengasihi aku? Di kali yang ketiga Yesus bertanya, Petrus menangis. Dan Tuhan bilang begini, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus hancur beberapa saat. Tapi setelah itu Petrus pulih. Tapi pemulihan tidak cukup membuat Petrus mampu untuk memenangkan 3.000 orang. Apa yang Alkitab bilang? Tunggulah di Yerusalem. Nah, makanya saya mau bilang hari ini, fase pemulihan tidak cukup untuk membuat seseorang bisa menjadi tentara Tuhan. Perlu ada langkah selanjutnya. Ayat 9, yang kedua. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Kalau kita baca di ayat 14 bilang begini, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua di situ Yeskiel bernubuat supaya nafas hidup masuk kepada tentara-tentara ini. Di ayat 14 dijelaskan di situ, nafas hidup yang Alkitab masukkan di sini, yaitu Tuhan memberikan rohnya. Nah, fase yang kedua yang harus ada ketika seseorang ingin menjadi tentara Tuhan. Pertama pemulihan, yang kedua pengurapan. Tidak cukup seseorang dipulihkan sehingga dia bisa menjadi tentara Tuhan. Petrus tidak cukup untuk hanya sekedar menerima pemulihan. Betul dia diampuni. Tapi untuk memenangkan 3.000 orang, Tuhan bilang tunggulah di Yerusalem. Dan ketika datang tiba saatnya Roh Kudus tercurah, Petrus berkhotbah dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Waktu Tuhan memulihkan engkau,
Tugas Tuhan tidak selesai sampai di sana. Waktu Anda berjumpa dengan Tuhan dan dosa-dosamu diampuni, bebanmu dilepaskan, Tuhan tidak hanya sampai di situ terhadap hidupmu. Tuhan tentaranya, oleh sebab itu Tuhan mau Anda diurapi. Di tahap ini Anda harus membuka hatimu, di mana tidak cukup Anda jadi orang Kristen yang sekedar ketika diampuni, saya sudah puas, terima kasih Tuhan, oke saya diampuni. Tapi ketika datang ke gereja cuma sekedar duduk sebagai jemaat. Ketika datang pelayanan, ketika datang ibadah cuma sampai di beribadah puas selesai. Tidak salah ibadah mengandung janji. Tapi Tuhan mau pakai Anda dan saya lebih dari itu. Oleh sebab itu supaya kita dipakai Tuhan, Tuhan perlu mengurapi Anda dan saya. Anda dan saya perlu membuka hati kita, menerima pengurapan Allah. Sehingga oleh pengurapan itu Tuhan bangkitkan kita menjadi tentaranya. Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai di akhir zaman ini. Sehingga lewat hidup Anda dan saya, banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pilih orang yang sempurna. Di 1 Korintus katakan pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak orang yang berhikmat. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Bahkan kalau kita lihat di kitab Injil, orang-orang yang Tuhan pakai, ada pelacur di sana. Ada orang-orang yang berbuat dosa, ada pemungut cukai. Tapi Tuhan pakai mereka menjadi tentara-tentaranya. Maukah saudara dipakai Tuhan? Maukah Anda menjadi tentara-tentaranya di akhir zaman ini? Yesus tidak mati bagi Anda dan saya hanya untuk supaya kita jadi percaya Tuhan dan memenuhi kursi gereja dan hanya memenuhi kursi tempat ibadah. Tuhan mau pakai kita lebih. Dia mau kita melayani Tuhan. Dia mau kita melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan. Dia mau kita dimanapun kita berada. Lewat hidup Anda dan saya, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Men. Tapi untuk supaya hal itu terjadi, pertama Tuhan mau memulihkanmu. Tuhan mau membereskan hidupmu. Kalau Anda hari-hari ini terikat dengan dosa, pesta pora, kemabukan, seks bebas, Tuhan mau Anda berbalik dari hidup Anda dan datang kepada Yesus. Tuhan mau supaya Anda beres dari dosa-dosamu. Kalau Anda hidup dalam kepahitan, Tuhan mau supaya Anda pulih. Anda tidak lagi di dalam kepahitan. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Tuhan mau memakai Anda dan saya menjadi tentaranya, Dia mau mengurapi. Dia mencurahkan rohnya. Makanya di kitab Yoel dikatakan, ketika hari itu datang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Dia tidak pilih orang-orang sempurna, Tuhan akan curahkan rohnya. Dia pilih siapa saja. Ada anak muda, ada yang tua, ada yang hamba, ada yang tuan di sana. Tuhan pakai orang-orang tersebut, Tuhan pakai kita semua dengan tanda-tanda heran. Sehingga lewat hidupmu dan hidup saya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaan terakhir. Maukah Anda menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar jadi Kristen hari-hari ini? Maukah Anda untuk menggenapi tujuan Tuhan? Maukah Anda mau menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini? Maukah Anda memberikan hidup Anda untuk melihat satu orang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan? Ayo, Tuhan mau pulihkan hidupmu pertama. Tapi setelah itu Tuhan mau mengurapi engkau menjadi alatnya di akhir zaman ini. Saya undang pemain musik. Tutup mata jasmanimu. Untuk Tuhan memulihkan, untuk Tuhan mengurapi.
tidak perlu tunggu jeda waktu. Murid-murid di kisah pada waktu Yesus naik ke surga, mereka harus tunggu 10 hari. Mereka sudah dipulihkan, tunggu 10 hari baru diurapi. Tapi kita malam hari ini, Roh Kudus telah tercurah bagi kita. Roh Kudus telah tercurah bagi Anda yang menonton di rumah. Dia tidak hanya ingin memulihkanmu, tapi dia mau mengurapimu untuk menjadi alatnya. Tuhan mau bangkitkan tentara-tentaranya di akhir zaman. Tuhan mau bangkitkan kita semua di generasi ini. Menjadi orang-orang yang berdiri atas nama Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan kehidupan sendiri, tapi kita sama-sama bergandengan tangan untuk berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tidak harus jadi pendeta. Ada orang-orang yang Tuhan pakai di kelima jawatan, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil, ada. Tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai. Mungkin dia orang yang bukan pengkhotbah. Dia bukan orang yang bisa worship leader di atas ini. Tapi dia mungkin punya hal lain yang bisa dia gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan bisa efektif, untuk melihat bagaimana kerajaan Allah diperlebar di muka bumi ini. Apapun talentamu, apapun kemampuanmu, ayo berikan hidupmu bagi Tuhan saat ini. Tuhan mau memakaimu. Minimal, kalau mungkin Anda tidak bisa berkhotbah, minimal bersaksi bagi keluargamu. Minimal orang-orang yang kau tahu kalau hari ini dia masuk neraka, Tuhan mau pakai Anda supaya orang itu bisa berbalik kepada Tuhan. Tapi dia mau bekerja kepada Anda dulu. Dia mau Anda dipulihkan dulu. Kalau Anda yang masih terikat dengan dosa, bereskan malam hari ini. Kalau Anda terikat dengan kepahitan, lepaskan pengampunan. Dan setelah itu, buka hatimu selebar-lebarnya. Tuhan pakai engkau, dia mengurapi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Dia mengurapi engkau, dia mengurapi saya, dia urapi kita semua. Sehingga lewat hidupmu, mungkin ada orang-orang terdekatmu, orang-orang yang engkau kasih, orang-orang yang Anda cintai, yang Anda tahu kalau malam hari ini dia mati, dia tidak masuk surga. Malam hari ini dia masuk neraka. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai Anda, Tuhan mau pakai kita semua. Beri hidupmu kepada Tuhan malam hari ini. Dia mau mengurapi engkau. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Dia mau pakai saudara. Dia mau pakai. Jangan jadi orang Kristen yang biasa. Jangan jadi orang Kristen yang cuma viral di internet. Tuhan tidak tertarik dengan viral. Dia cari orang-orang yang rindu akan jiwa-jiwa. Beri hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Berdoa secara pribadi, minta Tuhan pakai saudara. Kalau ada yang perlu dipulihkan, minta Tuhan pulihkan. Haleluya Yesus. Oke. Sebelum saya akhiri, kita angkat satu pujian. Roh Kudus bekerja malam hari ini. Haleluya. Kurabata karasik. Roh kekudusan hadir di sini, jamah setiap hati yang rindu haus padamu. Roh kemuliaan, malam hari ini Roh Kudus sedang menjamah beberapa orang.
Kalau ada yang perlu dipulihkan, dia mau pulihkan malam hari ini. Kalau ada orang yang sudah dia pulihkan, dia mau urapi malam hari ini. Bawaku dalam hadir-Mu dan bawaku masuk tata. Mari bangkit berdiri semua sambil mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Api Roh Kudus, buka hatimu selebar-lebarnya. Dia mau bakar hati kita, bakar hatiku. Dia mau pakai Anda dimanapun Anda berada.